Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2020. Pagi ini saya ingin mengajak Ibu untuk merenungkan di dalam surat Ibrani pasal yang ke 13, pasal yang Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 16. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dan ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ya, puji Tuhan. Tadi malam saya bertemu dengan seorang teman ini berusaha di kota Bontang ya, tapi dia menyatakan bahwa dia sebenarnya seorang sarjana bahasa Inggris, tetapi dia tidak bekerja di dalam bidang yang dia kuasai. Ya, dia menguasai bidang yang lain, tapi dalam arti buat saya lebih mudah baginya untuk mendapatkan uang dengan jalan membuka misalkan kursus atau les bahasa Inggris daripada bidang yang dia tekuni sekarang ini. Saya tidak mengerti ya, tetapi saya pernah juga mengenal seorang teman. Dia berapa puluh tahun ada di Bontang ini. Dia seorang sarjana lulusan dari UGM. Semua keluarganya orang-orang berada. Papanya seorang dokter, kakak adiknya seorang bankir ya, manajer bank, direktur bank swasta di Jawa. Tapi teman saya ini menggeluti bidang yang sangat jauh dari disiplin ilmu yang dia pelajari. Dulu dia buka salon di Bontang ya. Jadi dia katakan pada saya, passionnya katanya itu di bidang seni begitu. Nah, sampai akhir hidupnya dia tetap hidup dalam kemiskinan. Sehingga sampai dia meninggal pun dia tidak memiliki rumah sendiri, hanya punya anak ya, puji Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, saya nggak mengerti dengan orang-orang seperti ini, tetapi saya kagum ya dengan sikap idealisme mereka. Artinya mereka bersedia untuk meninggalkan semua hal yang seharusnya bisa membawa mereka kepada hidup yang lebih baik. Tapi mereka meninggalkan semua itu untuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak memberikan mereka kepastian. Tidak memberikan mereka ya kekayaan. Mungkin hanya pada kesenangan atau ketenangan jiwa, saya juga tidak mengerti. Tapi saya lihat teman saya itu enjoy saja dengan gaya hidupnya ya, meskipun dia tidak memiliki apa-apa ya,
sampai masa akhir hidupnya. Nah, saudara, dari firman Tuhan yang kita baca ini ada orang-orang, nah ini itu sebuah tujuan yang mulia. Ada orang-orang yang meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan popularitasnya, kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Seperti Rasul Paulus katakan, bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan bagi sekarang sudah aku mengenal Kristus, atau aku yang dikenal olehnya. Maka segala sesuatu itu kuanggap rugi, kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Tapi ya zaman ini sekarang ini berbeda sudah. Dulu John Sung membakar semua ijazahnya. Dia lebih senang disebut sebagai hamba Tuhan begitu. Tapi kalau sekarang ini justru para pendeta sibuk menambah gelar-gelar di belakang nama mereka begitu. Ya nggak masalah kalau punya uangnya, punya kemampuannya, otaknya masih mampu, ya silahkan. Ya itu urusannya. Yakinkan tuh ya yang SD aja nggak lulus, ya, tapi berani membayar mahal karena ada uang untuk menambah gelar. Tapi ya silahkan, itu urusannya orang ya. Hanya masalahnya adalah orang-orang seperti ini ya dengan idealisme mereka akan sesuatu yang sebenarnya mereka nggak tahu. Itu yang secara sederhana kita sebut iman. Apa yang kita nggak tahu tapi kita percayai. Apa yang kita belum tahu tapi kita berani untuk melakukannya, mengerjakan. Untuk apa yang kita belum tahu. Nah, Ibrani memberikan contoh-contoh orang-orang seperti keteladanan yang luar biasa dari yang mula-mula. Mereka merindukan satu tanah air surgawi. Tapi mereka sesuatu, kedudukan, popularitas. Mereka betul-betul memperjuangkan hal ini. Mereka. Nah, kalau teman-teman saya tadi melakukannya untuk tujuan yang ya hanya ada di dunia ini saja. Tapi kita untuk tujuan yang mulia seperti ini. Apakah kita berani meneladani orang-orang yang di dalam Ibrani? Tujuan yang mulia di dalam hidup kita. Kita berani melepaskan segala-galanya. Menganggap segala sesuatu itu sama. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kesenangan di dunia. Saya menikmati semua kesenangan di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi saya tahu bahwa semua apa yang saya nikmati hari ini itu semata-mata oleh karena kasih karunia dari Yesus. Semua apa yang saya punya hari ini itu semua semata-mata oleh karena anugerah dari Yesus. Maka saat Tuhan meminta saya untuk melepaskannya, saya nggak akan segan untuk melepaskan. Saat Tuhan meminta apa untuk melepaskannya. Kenapa? Karena kita hanya sekedar mempunyai, tapi tidak memiliki. Semua apa yang ada dalam hidup kita, kekayaan kita, waktu kita, keluarga, rumah tangga kita, usaha kita, semua adalah milik Yesus yang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya rasa kalau kita merindukan surga itu, dan saat kita meyakini bahwa surga itu milik kita, itu adalah saat sebenarnya di mana saat kita menyerahkan
beriman kepada Yesus, beriman kepada karya kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, satu seharusnya kita menyadari itu loh tujuan hidup kita, satu-satu hal yang dapat kita capai di dunia ini. Yang saya katakan kemarin, bahwa segala sesuatu adalah dari Yesus, untuk Yesus, dari Yesus, untuk Yesus, oleh Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Maka biarlah hidup kita boleh mempermuliakan Yesus, meneladani orang-orang kudus sebelum kita, dan kita belajar untuk menjadikan diri kita sendiri teladan untuk berbuat baik. Bila Yesus dipermuliakan di dalam hidup saudara, Yesus dipermuliakan di dalam hidup saya. Oleh karena perbuatan-perbuatan besar yang kita lakukan bagi Tuhan, bukan oleh kekayaan kita. Banyak orang berpikir bahwa Yesus dimuliakan kalau hidup kita diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Ya, itu hal yang baik. Tetapi adalah lebih baik kalau kita bisa mempergunakan kekayaan kita, mempergunakan kekayaan kita untuk menunjukkan belas kasihan dan kemurahan Tuhan, menunjukkan Tuhan terhadap sesama kita. Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam sehat, sampai bertemu di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati kita.